Sebenarnya selain kami dan warga yang sudah mengantri sejak pagi di sini untuk menghadiri halal bihalal di Balai Kota DKI Jakarta, pagi tadi diselenggarakan sholat Id atau sholat Idul Fitri langsung di halaman Balai Kota DKI Jakarta, yang dihadiri juga oleh Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia Joko Widodo. Jokowi tiba di Balai Kota sekitar pukul 6:30 pagi tadi dan didampingi dengan istri dan anak keduanya. Jokowi langsung menuju ke halaman Balai Kota ini untuk mengikuti sholat Id bersama dengan ratusan warga juga pegawai Pemprov DKI Jakarta. Selain itu memang agak sedikit berbeda dari tahun lalu di mana Jokowi melewatkan sholat Id di Masjid Istiqlal, tapi kali ini Jokowi memilih untuk sholat Id di Balai Kota DKI Jakarta. Suasananya tadi pagi memang cukup hikmat dan sholat Id dipenuhi oleh warga dan juga pegawai Pemprov DKI Jakarta. Bahkan dari pantauan kami pagi tadi seluruh saf terisi penuh, juga sholat berjalan dengan sangat khusyuk. Yang cukup menarik juga selain banyaknya warga dan juga pegawai Pemprov DKI Jakarta yang melaksanakan ibadah sholat Id, tadi banyak juga rekan-rekan wartawan yang selama ini juga mengikuti perjalanan dan meliput kegiatan di Balai Kota ini juga melewatkan sholat Id di Balai Kota DKI Jakarta. Nah, saat ini persis di belakang saya ini ada antrian warga yang sedang menunggu proses halal bihalal berlangsung. Sebenarnya sejak pagi tadi Jokowi sudah mulai membuka Balai Kota DKI Jakarta tepatnya di aula di dalam itu untuk menerima warga. Tapi secara bergantian karena banyak juga warga yang ingin datang dan bertemu secara langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Saya mau coba berbincang. Ibu, permisi ya Ibu. Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Satima. Ibu Satima. Ibu sudah dari pagi hadir di sini? Dari pagi, dari jam 6. Dari jam 6. Tadi sholat Id di sini juga Ibu? Iya, sholat di sini. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Ibu memang datang ke sini sengaja untuk menghadiri halal bihalal atau pengen ketemu Pak Jokowi? Ketemu banget, pengen ketemu banget. Kenapa Ibu? Ya ngepen aja lah. Karena dia peduli sama orang susah. Dia peduli sama orang nggak punya seperti saya ini. Selama ini sudah pernah ketemu Pak Jokowi Ibu? Belum pernah. Jadi memang Lebaran kali ini momen spesial sengaja datang untuk menemui Pak Jokowi. Ibu dapat info dari mana kalau Balai Kota ada halal bihalal bisa ketemu Pak Jokowi Ibu? Kalau saya emang setiap tahun sih sholatnya di sini. Jadi setiap tahun ada sholat di sini. Jadi ya dari mulut ke mulut lah. Jadi kita ya udah mah, pengen ketemu Jokowi. Mau ngepen banget. Ngepen. Saya sering lihat di TV, dari mata saya lihat sampai nggak jelas. Jadi sih cuma dengerin aja. Apa yang ingin disampaikan ke Pak Jokowi nanti Ibu? Jokowi jadi lebih peduli sama orang susah, peduli sama misalnya seperti saya kan sakitnya darah tinggi, lebih peduli dimudahkan. Baik. Ibu tadi kesini sepertinya bawa keluarga besar ya Ibu ya? Sama siapa aja Ibu? Sama bapak, sama cucunya dicucu. Nah ini sudah mulai dibuka Ibu pintunya. Ya memang warga yang di sini, terima kasih Ibu Satima. Warga yang di sini bergantian untuk bisa masuk ke aula Balai Kota DKI Jakarta dan bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Tapi yang bisa saya ceritakan di sisi lain yang juga cukup menarik untuk Anda ketahui bahwa selain warga, ada pula yang melewatkan lebarannya di Balai Kota DKI Jakarta. Rekan-rekan saya sesama jurnalis. Ini di belakang saya ini sudah mulai bersiap karena tadi diinfokan bahwa Jokowi akan keluar untuk menemui rekan-rekan jurnalis. Tapi saya mau tahu bagaimana mereka melewatkan hari lebaran di dalam masa kerja dan tidak bersama keluarga. Halo Mbak, dengan Mbak Nesya ya. Mbak Nesya, bagaimana Mbak melewatkan lebaran kali ini tidak bersama keluarga tapi harus tugas di Balai Kota? Iya, emang awal sih emang tugas, terus kayak ya udahlah, misalnya kayak ini kan Jokowi terakhir kali sebagai Gubernur DKI Jakarta bertugas di Jakarta, jadi ya udahlah masuk aja. Jadi tetap melewatkan tugas di sini ya Mbak ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa juga sih. Ada yang berbeda nggak lebaran tahun lalu karena sudah tahun kedua ini ya melewatkan lebaran di Balai Kota DKI Jakarta, ada yang berbeda nggak dari tahun lalu? Nah, tahun lalu kebetulan libur, jadi ya udah nggak apa-apa, gantian sekarang masuk jadinya. Terus karena emang rencananya hari ini Mang Jokowi di Jakarta, terus besok kan di Solo, jadi ya udah nggak apa-apa masuk aja hari ini. Oke, terima kasih Mbak Nesya. Ya, suasana di Balai Kota DKI Jakarta pagi ini memang cukup meriah. Selain warga, ada juga rekan-rekan saya sesama jurnalis yang berada di Balai Kota DKI Jakarta untuk tetap bekerja selama hari Lebaran. Artinya memang hari Lebaran ini tidak hanya dilewatkan dengan berkumpul bersama keluarga, tapi juga ada yang ingin bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia atau yang memilih tetap bertugas. Untuk sementara kembali ke studio, Hariman dan Anissa.
Baik, terima kasih Priska Niken atas informasinya tadi langsung dari Balai Kota di Jakarta. Tapi memang tadi beberapa teman kami yang bertugas bukan karena terpaksa, tapi karena memang mengemban amanat dari masyarakat. Kita menyampaikan ini informasi. Saya juga pengen tanya ke Pak Ustadz, kira-kira hukumnya apa nih Pak Ustadz? Kalau misalnya ada, atau pahalanya apa ketika ada teman-teman yang bertugas di lapangan di Hari Raya Idul Fitri, tidak bersama keluarga, ini gimana? Apa yang bisa Allah janjikan kepada mereka sebenarnya? Ibadah itu sangat luas ya. Ibadah itu kan artinya pembuktian diri bahwa kita sebagai seorang hamba. Nah, tugas hamba Allah itu adalah mengabdikan diri untuk hidupnya, bekerja sesuai dengan profesi masing-masing. Karena ketakwaan seseorang tidak bisa diukur dari apa profesinya, tapi bagaimana dia menjalankan profesinya. Itulah ukuran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya rasa ketika kayak Mbak tadi gitu ya, dia ninggalin keluarga, ikhlas, redo, itu bisa jadi ibadah. Bahkan bisa jadi jihad. Tapi harus dilihat dulu bagaimana ibadah-ibadah dia sebelumnya gitu kan. Artinya ibadah atau pekerjaan bisa menjadi ibadah ketika memang keseharian dia senantiasa melibatkan Allah dalam aktivitasnya. Selalu sholat 5 waktu, sedekah, kemudian kewajiban berpuasanya juga ditunaikan. Nah, kemudian di hari raya dia bekerja, maka pahala ibadah untuk orang tersebut. Pak Ustadz, saya pernah mendengar salah satu nasihat, jihad itu tidak hanya kita pergi berperang, tapi kita melangkahkan kaki kita keluar rumah sambil mengucap bismillah untuk bekerja. Itu katanya juga termasuk jihad. Bahkan seorang ibu rumah tangga ketika ngurus suami, ngurus anak, itu jadi jihad. Dan yang lebih dari jihad adalah pahala ijtihad. Ketika seorang wanita tidak hanya ngurus suami, tapi dia ikut mikir bagaimana mendongkrak ekonomi keluarga gitu loh. Dia dagang, entah itu dagang online yang lagi musim banyak gitu ya, atau dagang apapun yang pasti bagaimana membantu perekonomian keluarga. Yang paling tinggi statusnya adalah mujahadah. Seorang wanita yang tidak hanya mengurus suami, menjalankan kewajibannya, tapi dia juga ikut berpikir dalam memutar ekonomi. Dan yang terakhir, dia libatkan Allah dalam kesehariannya. Jadi ketika dia dihina, dicaci, dimaki, atau dia gagal, tidak pernah putus asa. Itu pahalanya apa Ustadz? Jihad yang paling tinggi? Dari surga itu. Amin, amin. Membantu ekonomi keluarga nih, saya kalau seorang ibu gitu. Itu dia udah dapat pahalanya. Amin, amin, amin. Balai Kota ini menjadi ramai karena ternyata Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo melangkah keluar dari Balai Kota untuk menemui kami rekan-rekan wartawan yang berada di depan. Saya akan bergabung untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Jokowi. Semuanya kembali ke Fitri. Ya, sebagai sebuah bangsa besar, kita berharap agar seluruh masyarakat ini kembali satu lagi menjadi sebuah bangsa yang satu, bangsa Indonesia yang dulu mungkin ada kerenggangan, ada kerikil-kerikil kecil waktu pilpres, teman dengan teman bisa rukun kembali, tetangga dengan tetangga yang dulu agak renggang dikit-dikit bisa kembali satu, rukun kembali, yang antar sahabat, antar saudara yang dulu renggang-renggang karena masalah pilihan politik sekarang rukun kembali. Dan kita harapkan setelah Lebaran ini semua beraktivitas seperti biasa. Udah nggak ada lagi yang namanya nomor-nomoran, nggak ada, semuanya satu, Persatuan Indonesia. Pak, agendanya Pak, di sini kemana hari ini? Apa jadi istana? Hari ini apa? Ini muter lah, muter ke sesepuh-sesepuh, muter ke senior-senior, ke semuanya. Pak Jokowi ada kejutan Pak siapa Pak? Siapa aja Pak? Siapa Pak? Ya banyak senior-senior kan. Bu Mega Pak, Termasuk ke SBY Pak. Nanti ke Bu Mega, ke Pak Surya Paloh gitu, ke senior-senior. Ke istana Pak. Mungkin ke istana, tapi kan belum tahu. Nanti dengan Pak JK. Kalau Pak Prabowo datang nggak Pak? Apa? Nanti ketemu Pak Prabowo Pak. Capres dengan Capres yang renggang. Oh belum. Pak, ada kejutan nggak Pak pagi ini? Misalnya Pak Obama nelfon atau siapa gitu Pak?
Kan sudah. Nah, ada kejutan lain ya pagi ini? Misalnya di rumah dari ibu, dari anak-anak. Nggak ada, biasa aja. Anak-anak kumpul semua Pak? Biasa saja. Hari ini kumpul keluarga semua nggak Pak? Besok kumpul. Sekarang kan baru satu di sini. Gimana Pak? Di Solo. Besok kamu pulang ke Solo lagi, Pak? Ya kumpul sehari aja lah. Pak, kayaknya open house-nya diperketat kok pengamanannya Pak ya? Apanya? Pengamanannya diperketat apa? Mana perketat gimana? Oh, kamu kesini juga biasa-biasa aja. Biasa aja sih, tapi beda aja sama yang beda dari ketat Pak kayaknya. Kayaknya. Mana? Oh, nggak ada apa-apa. Berketat apanya. Perasaan sebagai calon presiden terpilih, Pak. Karena sedangkan ada konflik di MK, bagaimana kira-kira? Ada konflik di MK, bagaimana kira-kira Bapak? Nggak tahu. Itu yang sudah. Pak, sarapannya apa tadi Pak? Di Silakan rumah? ke MK. Pak, nyarapnya di rumah atau di sini Pak tadi Pak? Di sini. Sarapan Di sini. Di rumah ibu nggak masak Pak? Enggak. Pak udah masak ketupat Pak. Opor. Opor ayam udah Pak. Udah tadi di dalam. Kamu nggak kesana salahnya. Kalau Bapak bajunya Udah. Pak, hari ini belusukan nggak, Pak? Masih di sini terus. Sampai jam berapa, Nggak tahu nanti setelah longgar mungkin ke kampung. longgar Pak. Meganya jam berapa, Pak? Kan? Bu Mega jam berapa? Mega nanti jam berapa ya? Ini jam berapa? Kayaknya jam 9, Pak. Oh, belum, masih lama ya. Nanti tabun dulu. Jam berapa? Nah, kamu kesini juga ngapain? Lebaran ngapain? Ya maaf-maafan dong, kamu tuh aneh-aneh aja pertanyaan ngapain. Pak, nanti kalau jadi presiden pakai baju dinas atau pakai baju putih, Pak? Apanya? Kalau jadi presiden pakai baju putih, baju dinas, Pak? Baju putih. Oh, tetap baju putih. Pak Jokowi, ini boleh ngobrol sedikit ya Pak? Bapak kenapa sih memilih untuk Lebaran tahun ini melewatkan sholat id di Balai Kota tapi bukan di Istiqlal? Di Balai Kota enggak, permintaan dari masyarakat, permintaan dari PNS, dari birokrasi di Balai Kota. Pak minta yang terakhir sholat idnya di Balai Kota. Oh ya udah ada. Oh, maaf sedikit mengulang, tapi ada yang berbeda nggak untuk Lebaran tahun ini? Ada yang spesial nggak Pak? Enggak. Dan kali ini tetap menerima masyarakat untuk bisa masuk ke Balai? Masyarakat semuanya diterima di sini. Habis ini mau kemana Pak? Habis ini ke Ibu Megawati, mungkin ke Istana, ke Pak Surya Paloh, dan ke senior-senior yang lain. Bapak banyak yang bilang nih Pak, di antara dua capres belum ada komunikasi padahal mau Lebaran. Ada rencana kontak nggak Pak? Ya, bisa saja. Bisa saja. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak. Ya. Memang hari ini kami menjalankan ibadah sholat id di Balai Kota DKI Jakarta bersama dengan Gubernur DKI Jakarta sekaligus juga Presiden terpilih Republik Indonesia Joko Widodo. Pagi tadi Jokowi menunaikan ibadah sholat idnya di Aula Balai Kota DKI Jakarta. Setelah itu kemudian langsung menggelar open house dan menerima warga untuk bisa bertemu langsung dan berhalal bihalal dengan Jokowi. Jokowi hadir di Balai Kota DKI Jakarta ini didampingi istri dan putri keduanya. Selain itu Jokowi tadi sempat menyampaikan kepada kami alasannya mengapa tahun ini memilih untuk menjalankan ibadah sholat id di Balai Kota DKI Jakarta adalah karena permintaan dari seluruh staf Pemprov DKI Jakarta sebelum Jokowi pindah ke istana. Selain itu Ralf, tadi suasana halal bihalal di dalam Aula Balai Kota DKI Jakarta ini cukup ramai karena banyak sekali selain PNS di Balai Kota DKI Jakarta, selain itu juga ada warga yang berdatangan untuk bertemu langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Dan tadi sempat Jokowi usai berhalal bihalal di dalam itu sempat keluar untuk menemui rekan-rekan wartawan yang berada di luar dan menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri serta mengemukakan beberapa hal. Ini adalah cuplikan wawancara kami ketika bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Republik Indonesia Joko Widodo. Sejak terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, berdasarkan hasil penetapan KPU, memang pengamanan di sekitar Jokowi ini sedikit berbeda, Ralf dan juga pemirsa. Bahkan tadi kami melihat ada cukup banyak pasukan yang mengamankan sekitaran
Jokowi ketika menjalankan sholat Id. Namun dari Jokowi sendiri kami mendapatkan informasi bahwa hingga saat ini Jokowi sebenarnya belum didampingi oleh Pas Pampres. Sebenarnya ketika setelah ditetapkan sebagai Presiden terpilih Republik Indonesia, Jokowi sempat ditawari untuk segera diamankan oleh sejumlah Pas Pampres, namun hal itu ditolak. Tapi yang sedikit berbeda, misalnya saja metal detektor yang berada di depan pintu masuk Balai Kota DKI Jakarta ini. Kali ini dipasang juga begitu juga dengan pengamanan-pengamanan di depan gerbang Balai Kota DKI Jakarta yang tadi pagi ketika kami masuk, kami harus melewati serangkaian pemeriksaan dan juga metal detektor. Namun untuk pasukan pengamanan yang menempel di Jokowi atau pengawal pribadi ini masih berasal dari Mabes Polri dan belum ditempel oleh pasukan Pas Pampres. Kami sempat bertanya kepada Jokowi mengapa beliau belum ditempel oleh pasukan Pas Pampres. Jawabannya sederhana, karena beliau merasa belum dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dan belum merasa berhak atau layak untuk diamankan oleh Pas Pampres.